Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita bertiga ingin membuat konten yang sebelumnya pernah kita buat juga. Iya. Kan di sebelumnya merinding. Kita mau buat merinding lagi. Kebetulan banget waktu itu di judulnya merinding tuh kita nggak tahu tuh. Iya. Jadi kita buat merinding lagi. Iya. Ya mudah-mudahan yang nonton juga ikutan ngerasa merinding. Karena memang harus gua akuin konten ini masih banyak banget minatnya. Minta kita cerita-cerita horor, cerita-cerita horor, mereka juga punya apresiasi dengan mengirim-ngirimin cerita, bahkan sampai DM tuh kayak, "Bang, kok cerita aku nggak dibacain ya?" gitu maksudnya. Ya kita coba sekarang kita bikin konten itu lagi, tapi dengan format mungkin bertiga. Iya. Kalau nanti Jigi atau Gio atau Banon mau in frame boleh. Cuman mungkin kenapa alasannya juga kemarin kan kita sempat ada trouble dengan konsep ini ya. Ya, Karena kurang kenyamanan dalam konten ini yang kita rasain. Cuman semoga sekarang insya Allah jauh lebih baik deh. ya, kita bertiga insya Allah bakal bikin konten merinding lagi ke depannya insya Ya. Allah. Ya. Dengan narasumber yang ada kalaupun dia mau cerita. Kalau cerita kita juga masih bisa merespon cerita-cerita kalian nih yang sebelum-sebelumnya kalian kirim. Mungkin kirim lagi aja, nanti kita bisa bacain lagi. Ya, mungkin nggak kita balas satu-satu tapi kita bacain. Iya. Anda yang bacain. Jadi konten. Iya, jadi konten kita ceritain lah di sini sebenarnya. Ya, jadi memang basic channel kita ini kan komedi, berkomedi. Ini untuk selingan, menetralisir lah ya. Iya. Enggak gitu, maksudku juga gini, Wak. Di balik komedi kita yang sering kurang jenaka, terus kayak game challenge atau apapun itu, ternyata si merinding yang kemarin kita buat itu apresiasinya tinggi. Dapat apresiasi yang lebih lah. Iya. Makanya kemarin sempat 3 episode itu kita cut, itu juga sangat disayangkan. Cuman emang kita juga nggak mau ambil resiko. Tuh, akhirnya sekarang kita bikin lagi. Merinding lagi. Cerita sebelumnya Agil tuh banyak minatnya, masih banyak yang penasaran sama ceritanya Agil. Di segmen yang pertama merinding lagi ini adalah kita pengen angkat ceritanya Bang Agil ini. Iya. Karena masih banyak penasaran, Gil. Jujur juga sama cerita lo, DM terus kayak komen-komen itu masih. Alhamdulillahnya ya di seumur hidup gue yang udah lama ini, pengalaman horor itu hampir seumur hidup. Iya. Karena sangat berdekatan dengan Anda ya. Iya. Kalau yang udah pernah nonton cerita-cerita sebelumnya, si Agil pasti tahu lanjutan Kalau ceritanya. belum pernah tonton lagi Tonton aja. lagi. Ya, tonton yang sebelumnya. Sebelumnya. Ya, mungkin dari Agil nih ya. Kita mulai aja kali ya. Iya, boleh dimulai. Langsung. Seberapa horor bang, nggak gitu ya? Ya. Enggak gitu dong. Coba berapa horor lu? Masa gitu? Dimulai dari mana kisahnya? Langsung dari awal aja mungkin ya. Ya yang buat yang belum cerita, yang mendengar tahu juga. Ini cerita yang gue alamin dari keluarga gue sendiri. Jadi keluarga gue tuh, salah satu keluarga gue ada yang pernah kena ini, guna-guna, apa sih bahasa santet ya? Ya. Santet lah. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Percaya nggak percaya ya. Awalnya tuh emang kayak denger santet tuh kayak nggak percaya gitu. Nggak percaya tuh karena emang nggak pernah ngalamin ya. Kalau emang udah pernah ngalamin pasti lu percaya dia langsung. Karena kebanyakan orang kan agama nggak percaya karena belum karena belum nggak pernah ngerasain. Sama halnya gue juga pernah sih kayak gitu juga. Ya sampai akhirnya gue tahu dan bener-bener ngerasain sendiri. Iya. Awal ceritanya, jadi keluarga gue yang di santet ini, salah satu keluarga gue ini ada orang yang nggak seneng karena ada dari ini ya, dulu orang yang nggak seneng ini tuh dekat sama keluarga gue. CS kental ya bahasanya. Ya, segala macam bareng. Nah, terus si keluarga gue ini itu jauh dari kata inilah, maksudnya ibadah gitu ya, segala macam. Oh iya. Nah, sama keluarga gue udahlah, jangan kayak gitu lagi katanya. Itu udah udah nggak bagus buat lu segala macam. Udah dinasehatin. Nah, akhirnya tuh keluarga gue udah ninggalin segala macam huru haranya yang dulu. Nah, dari situ pihak yang nggak senang ini kebetulan dia ya paham gitu loh ya. Iya. Ya, klinik-klinik kayak gitu ngerti. Diincer lah. Salah satu keluarga lo. Salah satu keluarga gua diincer dengan medianya gini. Awalnya Idul Adha kan. Idul Adha tuh jadi rumah sepi kan, namanya Idul Adha pada ke masjid, motong-motong sapi segala macam.
medianya itu gue taunya pun walau alam ya ini bener apa enggak, tapi pas kerasukan dia ceritanya begitu, keluarga gue tuh ceritanya begitu. Si Jin yang ngomong, Jin yang ngerasukin ini ngomong gue dimasukin dan dikirim tuh lewat si medianya 3. Pertama air mandi, bak mandi yang ditaburin, nggak tahu gua apa itu, pokoknya ya, dari dianya sama tahu isi itu jadi adonannya itu pun dicampurin sama kayak yang di kamar mandi juga. Sama satu ada tisu cuman dalamnya bulu tuh. Itu gua nggak tahu itu bulu apa ya, bulu-bulu tertentu yang tidak Anda pikirkan pokoknya. Nah di situ awal mulanya ini keluarga gua nggak tahu ada, maksudnya di dalam tubuhnya tuh ada apa namanya jin-jin kayak gitu tuh nggak tahu. Iya, ditaruh gitu ya. Itu nggak tahu namanya. Belum waro lah. Iya, belum waro lah. Nah, orang itu tuh yang naronya itu pas kebetulan Idul Adha, kan nggak ada orang, ditaruh tuh di situ. Ketahuannya keluarga gua ternyata ada itu di dalamnya tuh pas tetangga gua minta diruqyah. Diruqyah kan ngajiin tuh ya, dia ada apa namanya gangguan juga. Tetangga iya, tetangga gua kayak digangguin gitu. Terus minta diruqyah. Iya, minta diruqyah. Kebetulan teman keluarga gua itu ada kenalan tuh yang bisa apa namanya ruqyah orang. Pas diruqyah di rumah tetangga gua, si yang diruqyahnya reaksi tuh kayak apa namanya kesurupan juga. Nah, keluarga gua juga kesurupan. Ikut kesurupan. Bingung lah itu, kok bisa katanya. Nah, dari situlah mulai taunya awalnya. Ketahuan lah ya. Awalnya naro nih. Iya, ada yang naro selang pokoknya gua ngalamin itu tuh berapa tahun ya? Dari kecil. Dari kelas 5 SD. Iya lah. Kelas 5, kelas 4 SD sampai sekarang lah. Masih kayak misalkan sekarang tuh masih kayak cuman enggak sefatal dulu. Dulu mah bener-bener. Karena gini, mungkin maaf nih, sorry, dulu tuh masih kayak jauh sama agama, mungkin maksudnya kayak bentengnya belum ada lah. Bentengnya belum cukup sama yang kayak sekarang. Bukan gitu. Jadi kenapa bedanya sekarang lebih ringan sama yang dulu? Karena dulu tuh banyak banget. Dia nggak main-main ngirimnya tuh. Kalau dari yang gua omongin, yang diomongin sama Jina ya, yang kesurupan tuh, kami tuh di sini ada ratusan jutaan pokoknya. Kayak udah kerajaan di dalam tubuh tuh katanya. Semuanya jadi Allah alam, gua nggak ngerti dah pokoknya. Dianya ngomong begitu kan. Percaya nggak percaya kan, sama Jin kan suka bohong juga kadang-kadang. Iya. Dia ngomong begitu. Udah akhirnya diruqyah segala macam. Sampai satu saat pernah seremnya tuh gini, gue lagi tidur siang-siang tidur siang deh, gue nonton TV kan, lagi nonton TV asik-asik, pup, teriak dia kan, sakitan. Apa tuh, betis? Hah? Enggak, perut. Lu gini tadi. Maksudnya salah satu keluarga lu tuh ada yang teriak sakitan gitu kan, sakitan. Ya udah, gue tanya kenapa kata gue. Katanya di mimpinya itu ketemu orang tinggi, hitam, gede, buluan, alam dah apa itu pokoknya. Dia ditonjok di mimpinya, cuman yang anehnya itu kayak ditonjok beneran, sampai sakit beneran, ngilu dia. Wah, sampai bangun itu. Iya, wah gua kayak sedih ya, cuman gimana ya, namanya anak-anak bingung. Oh itu masih bocah. Ya, makanya kadang-kadang gua kalau misalkan bocah cerita horor gitu kayak udah bosen ya, gimana ya, gue ngeliat langsung nih depan muka gue ini ya. Hampir tiap hari dulu soalnya begitu. Nah iya sih bener. Nah yang seremnya itu ada dulu lagi bikin risol nih. Jadi ini kan dapur gue begini, sebelahnya tempat wudhu. Nah tempat wudhu tuh ngeplong, atasnya ngeplong, nggak ada atapnya. Wah iya, nggak ada atapnya dah. Nah itu subuh kan, subuh dini, iya lagi masak risol. Nah ada yang wudhu tuh. Ada yang wudhu, ngeliat wudhu, ada yang wudhu kan. Keluarga lu ada yang di dapur dan dia ngeliat ada yang wudhu kan. Nah, udah diem aja kan. Tumben nih dia bangun jam segini, biasa kan kudu dibangunin dulu. Nah, ya, jadi yang lagi wudhu ini biasanya dibangunin dulu baru sholat subuh. Nah, ini tumben langsung wudhu. Nggak biasanya. Nah, udah begitu, udahlah seperti biasanya kan, ngeliat orang wudhu gimana sih, biasa aja. Ya udah kelar masak risol segala macem, datanglah tuh salah satu keluarga lo lagi. Keluarga gue lagi. No. Bangunin. Ngebangunin. Enggak, dia datang langsung ngebangunin situ. Bangunin subuh. Datang tuh kan. Lah, dia mau udah sholat subuh kata tadi kan. Soalnya tadi ada yang ngeliat. Soalnya tadi dia lagi wudhu. Belum. Dibangunin lah tuh kan.
udah sholat belum? Belum lah. Yang tadi wudhu sih. Yang tadi wudhu siapa? Ya kan pertanyaan gue begitu. Gitu. Nah di situ posisinya subuh. Gue bocah kecil, kamar mandi gue horor serem, gak berani mandi gue. Iya. Itu serem. Makanya sampai sekarang nggak mandi lu ya. Anjing. Itu sih. Cuman, Berarti semua yang lo rasain itu sebenarnya secara bertahap dari yang awalnya parah banget, yang tadi nggak tahu apa-apa sampai ketahuan, terus tiba-tiba makin lama makin parah, ke gap lah karena gap makin parah, makin diserang-serang makin parah, sampai sekarang mulai mendingan. Iya mendingan. Nah terus akhirnya tuh yang pertama-tama di Ruqyah tuh gitu, namanya bocah kecil ya, di Ruqyah itu sampai semalaman, dari misalkan mulai itu maghrib udah mulai tuh biasanya di Ruqyah kan ngajiin segala macam, banyak orang sampai bisa jam 1 dah. Jam 1 namanya kita bocah SD kan udah malam banget ya. Jam 12 gua ngantuk kan, ada sofa ya udah tiduran aja gua, sofa tiduran. Tapi emang beda sih kasur sama Sopi sama sofa. Nah udah gitu gue ngeliat tuh ngelongok kan, namanya ngantuk terus kayak mata tuh masih ngelilir ya. Tidur ayam. Nah gue ngeliat tuh ada 3 orang masuk gede-gede tinggi-tinggi, 1, 2, 3 orang masuk ke kamar. Wah nggak tahu kenapa ya, padahal posisi ngantuk ya. Gue tahu yang di Ruqyah di situ, ya udah nggak tahu kenapa gue pengen nyamperin aja. Nyamperin, masuklah gue ke kamar. Waduh bener-bener kagak ada orang. Nah setelah itu keluarga gue yang di Ruqyah itu dia kayak ngerangkak kayak bayi nih, jalan kayak gini, jalan, maksudnya kan ditanya di mana lagi teman-teman lo, mau pulang sono, usirin, ajak. Ya udah akhirnya yang di Ruqyah itu di jalan kayak ngerangkak kayak bayi baru jalan tuh ke kamar. Itu ternyata di situ yang tadi gue lihat itu kawan-kawan si makhluk halus itu. Waduh kata gue. Yang pada datang tadi itu ya. Itulah hari pertama gue di mana gue ngelihat kayak gitu tuh. Secara jelas ya. Secara jelas. Iya kayak gitu. Mana masih bocah. Ya mungkin karena emang masih bocah, jadi kayak kemungkinan ngelihat tuh bisa maksudnya. Iya saat. Ya mungkin juga energinya dia kuat. Iya. Karena kan basicnya secara nggak langsung itu sesuatu hal yang kayak gitu ya, astral itu. Rumah gua tuh termasuk rumah yang serem di perumahan yang lama tuh. Oh iya. Enggak yang sekarang nih, enggak ya. Sekarang serem, banjir doang. Iya. Musim itu jadi posisi rumah gua tuh lurus gini nih, set deretannya gini lurus. Ini rumah gua, sebelah rumah yang inilah pokoknya apa namanya. Jadi rumah dia berantakan, dua lantai, 1, 2, 3 ya, 3 lantai kayak gitu ya. Iya. 3 lantai. Nah cuman itu kalau bawahnya basement dia nggak dihitung lantai itu. Nah iya itu. Nah itu 3 lantai, cuman dia rumahnya berantakan kasarnya, dia nggak pernah dirawat, burung dara banyak, mobil tua banyak. Itu dia serem banget kan ngeliatnya. Iya. Tapi ada yang unik. Ada satu tuh aki-aki. Ini kasus yang itu ya. Tuh yang sekarang deh. Iya. Sebelahnya rumah kosong. Konon katanya itu rumah bekas dukun gitu katanya. Gue dengar cerita aja, cuman nggak tahu secara gamblangnya itu gosip-gosipnya. Nah sebelahnya rumah kosong, rumah gue tengah-tengah, dihimpit rumah-rumah itu lah ya, sampai namanya itu. Jadi itu deretan tuh serem, emang udah serem. Rumah gue serem, sini serem, secara nggak langsung lu kena imbasnya. Lurus serem. Pokoknya dulu aja gue waktu kecil aja sampai pulang namanya main ya, rumah gue kan rada jauh dari tempat mainnya. Main petak umpet yuk malam-malam yuk, main petak umpet. Nah ngumpetnya dekat rumah gue aja. Bocah pada ngumpet gue pulang. Iya, memang aura-aura penipuan dari kecil. Udah jelas. Iya. Orang dulu katanya bocah kecil gampang ya. Enggak, bocah kecil itu kan ada pos ronda tuh dekat rumah. Iya. Itu ngeliat pocong katanya. Ya Allah, makanya gimana kagak takut gua. Makanya ayo ngumpet dekat rumah gua ya, 5 orang kayak berapa orang ayo. Nah, bocah pada ngumpet gua pulang. Anterin ya. Iyalah, spek nginep ya. Sampai maksudnya ibarat kata ya, nenek gua kan orang dulu ya sama yang. Nah, iya, nenek orang dulu. Iya sih. Mas, ada nenek beda 2 tahun sama lu? Iya. Ada aja. Nah, jauh 2 tahun dinikahin anaknya. Nah, nenek gua aja yang udah tua umurnya ya kasarannya ya. Sama yang maksudnya di rumah kan kanan kiri kebun, biasa lah yang horor-horor kayak gitu ya. Di kamar gue dia nggak berani. Di kamar kamar satu lagi ada kamar yang seremnya gitu. Itu yang energi dan hawa-hawanya tidak nyaman lah pokoknya. Itu dia tidur di sini iseng. Waduh. Orang tua aja nggak berani, gimana saya di situ. Mana dulu kan emak gue emak gue ngajar, bokap gue kerja kan. Ya kosong lah ya. Kosong. Siang gue otomatis di situ sendirian. Itu siang ingat gue TV ada yang ganti sendiri. Di
Diganti apa TV-nya? Trans 7. Berita gue tadi Kira nonton. jadi Jitron. Gue nonton RCTI jadi Trans 7. Wah, udah gue akhirnya depan TV. Mungkin Trans 7 mau nonton dunia lain. Sampai maksudnya saking seremnya itu rumah ya. Gue kencing pun gue nggak berani itu di kamar mandi itu. Di kamar Lo mandi. lebih milih kebon lo ya? Milih kebun, gue mah milih kencing di depan pohon mangga dan maksudnya kasarannya sereman pohon mangga daripada WC, ya kan? Iya. Kencingin di situ karena emang kamar mandi kan ceritanya kayak gitu kan tadi ditaruhnya di kamar mandi. Nah disitulah horor mencekamnya di situ. Ada suges-suges tersendiri yang tertanam akhirnya ngebentuk Keluarga gua jadi kuat. Iya, akhirnya kan itu diruqyah terus diruqyah itu maksudnya ada makan waktu gue dari kelas 4 SMA. iya, sampai sekarang pun masih sih. Iya. kadang Masih. Itu kelas 4 sampai kelas 5 itu masih parah. Soalnya dalam tubuhnya tuh katanya banyak banget. Tapi kan waktu awal kan orang datang mengrukyahin lah. Heeh. Orang datang untuk ngerukyahin. Kalau sekarang Bokap udah bisa. bisa. Jadi secara nggak langsung salah satu keluarga lo dibantu sama bokap lo. Iya, bisa sendiri. Lama-lama ya udahlah. Maksudnya ya kan nggak enak juga ngajak ini ustadz tiap hari kan. Udah. Iya maksud gue tuh ya. Iya, namanya gimana ya anak ya nggak tega kan ngeliatnya ya Allah. Dan yang yang nyantai tuh orang terdekat. Maksudnya karib. Masih satu darah. Karib berarti ya sohib. Maksudnya gimana ya? Wah udah ngebet. Kata gue dalam hati astagfirullah. Dendam nggak boleh sih emang ya. Nggak, Udahlah, jangan dendam. Baru kita bahas kan tadi pembalasan saling ini. Mengikhlaskan. Maafin aja. Iya, dalam hati mengikhlaskan gua. dan maafin aja. Biar semuanya juga baik-baik aja Gil. Jadinya Iya. sekarang pun juga mungkin jauh lebih baik karena jauh lebih ikhlas. Jauh lebih ikhlas iya. Menurut gue sih itu. Itu ya namanya gimana ya, zaman dulu SD tuh lagi pacak-pacak parah dah, bokap tuh bertengkar mulu. Oh, iya, Karena iya. emang gimana ya, Ada di masalah-masalah. kondisi ya pokoknya kan masalah tuh pasti uang kan. Keuangan kurang sementara kebutuhan banyak. Di situ aja kita udah maksudnya udah punya unek-unek kan. Nah dibantu lagi sama jin. dah. Iya kan, Manas-manasin setan itu gitu. kan masuk di saat kita lagi kalut kan. Berantem tuh tiap hari. Wah, namanya gue SD itu nggak pernah betah di rumah. Cuman gimana ya, gue mau kemana gitu. Kayak Sedangkan itu di lingkup keluarga. tertekan, cuman ya udahlah, gue ngertiin aja lah. Pas udah dewasa gue baru paham. Oh, ternyata dulu bertengkar karena ada bantuan jinnya. Kita namanya anak kecil tahu ya berantem aja, cuman gimana ya sampai nangis. Masa-masa rutin gitu loh, Bang, kondisinya Iya, rutin. itu nggak pernah satu hari tanpa berantem. Pasti ada, makanya gue kalau pulang sekolah kayak ibarat kata main dulu gue kemana. Hilangin stres di Soalnya gue rumah. tahu pasti di rumah bakal berantem. Ada isi-isian gitu ya. Mm-mm. Kurang nyaman juga lo jadi di rumah. Iya, sampai pernah. Berarti secara nggak langsung merusak siklus. Iya, Iya benar. kan, secara nggak langsung. Mau merusak. Cuman Iya. kan alhamdulillah tuh, maksudnya Atas izin Allah lah semua juga atas kan. izin Allah di keluarga gue tuh alhamdulillah ibadahnya taat, rajin, Iya. sholat, rumah ngaji ya. Maksudnya si si Jin. ilmu hitam itu santet itu jadi kayak masuk cuman kayak kurang mempan gitu Iya, loh. iya, Bukannya iya. sombong gimana ya. Itulah maksudnya benteng buat kita tuh Iya ibadah memang iman. imannya terutama kan. Cuman emang namanya gimana ya udah kemasukan segala macam kita nggak bisa sendiri kayak gitu nyembuhin. Iya. Bisa sih ruqyah mandiri cuman kan ini Harus diminta. harus ya udah kayak gini tuh udah parah maksudnya. Iya. Harus banyak orang yang nanganin. Iya, iya. Berapa orang satu hari tuh bisa 5 orang 6 orang itu buat megangin segala macam ngamuk-ngamuknya serem banget dah. Apa yang mau ditanyain coba apa? Udah sih, maksudnya secara nggak langsung juga gue udah paham sebenarnya. Kayak gitu. Ya kita juga nyimpulinnya gini ya teman-teman, kayak dunia itu sebenarnya memang ada ya. Mau percaya atau nggak percaya itu tergantung balik lagi sama kita yang udah ngalamin atau enggak gitu kan ibaratnya. Dan saksi hidup dari gue adalah gue punya teman yang punya kejadian seperti itu. Di balik itu gue juga punya cerita yang hampir sama kayak gitu, cuman nggak terlalu jauh gitu. Dan itu juga deket sama keluarga gue juga gitu. Sampai titik tuh bener itu rumah seremnya bukan main itu ya. Maksudnya yang sekarang pun bayanginnya itu rumah siang serem. Nah, Siang. siangnya serem lu bayangin. Nah, gue sendiri mulu di rumah. Udah nebeng aja gua. Sampai di itu rumah udah di ngajiin segala macem. Itu berasanya beda banget. Yang tadinya gue di kamar takut, ke kamar mandi takut, itu bener-bener yang tadinya Kosong. setiap hari tuh kayak takut aja. Kayak misalkan lu wudhu aja tuh di atas kayak ada yang ngeliatin. Itu pernah ada yang ngeliat itu kuntilanak di atas. Ikut gue. Pernah juga kejadian. Jadi tetangga gue kan punya orok, apa namanya, Bayi. asisten rumah tangganya, pembantunya ya, Iya, iya. mbaknya yang ngomong bayi itu namanya maghrib kan. Sore dia pengen mampir, emang biasanya dititipin di rumah gue, maksudnya main lah sama mbaknya ngobrol. Maghrib dia ke rumah gue ada mobil kan di garasi.
di mobil itu pas di maghrib ajan, pas ajan bener-bener maghrib, dia lagi ngomong baik pengen main ke rumah gua, di mobil tuh dia ngeliat di dalam mobil ada orang hitam gede buluan. Lagian itu bocah maghrib nah ya Pulang kagak jadi itu, nggak cerita berapa hari baru cerita tuh dia. iya Ya karena emang jangan shock itu bener-bener jangan dia. langsung diceritakan juga tuh kalau Iya. kayak gitu. Ya kita kan nggak tahu ya maksudnya. iya Imbasnya apa kalau kita langsung cerita ke orang kan. Iya. Di gunung pun gitu ya. Kalau misalnya kayak kita ngeliat sampai nih, turun dulu kan. ya kita jangan cerita apapun sampai kita bener-bener turun. Iya, Itu. Udah dari situ ya udah rumah gua udah diruqyah segala macem, dibersihin lah ya. ngajiin ya udah, alhamdulillah benar-benar beda rasanya. Yang tadinya gue takut itu setiap hari tuh otak kayak ada yang Makanya ya ada pemikiran setiap sholat maghrib pasti pengen kentut, itu ada yang ngehalangin aja buat ibadah segala macem. iya Pengen kentut, terus pas sholat kayak ada nih setiap di ruqyah nih rumah tuh pas di atas ada yang duduk itu kayak kalau tikus ada reaksi lah ya, tikus di rumah gue nggak ada, tapi setiap ruqyah muncul itu suara. muncul suara aneh, makanya kayak nggak tahu kabur apa nggak tahu apa itu. Nah, dia pokoknya dia menunjukkan reaksinya lah ya. Iya, ada reaksi. gitu pokoknya rumah udah kelar di ruqyah udah enakan lah pokoknya. Iya. Ada agak takut lagi ke WC, kamar tidur siang-siang. Itu emang ya pelajarannya juga biar kita rajin ibadah. Iya. Biar Ada kita hikmahnya. bukan hikmah sih, lebih tepatnya Ya, kan maksudnya ibaratnya. pelajarannya gitu. Iya, Jadi pelajaran gitu. jangan jangan jauh dari Iya. ibadah. Ya, Maksudnya kan ibadah. tiangnya itu. Iya. Nah, itu kan benteng juga. Bentengnya. Kalau itunya udah roboh ya. Kuncinya di Nah situ. iya, alhamdulillahnya itu kan karena emang rajin ibadahnya, keluarga gue jadi aman. Ya alhamdulillah dah. Ya memang harus diakuin deh, anak-anak Fufu juga memang yang paling rajin ibadahnya Agil. Karena dia sadar, dia digangguin terus. Lo setan ya. Ya udah gitu, ya udah. Alhamdulillah, cuman ya hal-hal kecil sekarang kayak masih kalau sholat suka goyang-goyang sendiri. Cuman karena kalau orang yang pertama ngeliat ya kayak takut, cuman Oh, biasa. I know. Jadi kayak ada Apa sih kayak lu berkali-kali Iya, iya. dipukul ya, Iya. kebal lama-lama. Iya, paham. Udah biasa. Sering disangkut pautin tuh. No, gue demen sama anak lo yang laki no. Pulangnya malam mulu. Udah kata gue. Serem juga gue. Udah akhirnya. Lu digituin? Bukan demen, takut gue katanya. No, anak lo yang laki no, gue takut no. Apa namanya, galak dia katanya. Sama setannya maksudnya. Iya, kalau Sama pas yang ngerasukin gitu. iya. Nah, kalau itu udah gue samperin kayak gitu kan. Maksudnya ngebantuin, ngajin karena dia udah punya takut kan. Iyalah. Iya. Padahal ya gue paling ini ya. Sebenarnya ya karena gue mikir gini, mungkin lu punya tenaga dan kekuatan energinya untuk ngelawan dia dengan keyakinan hati lu Iya, yang kan- jauh lebih kuat gitu Seringnya daripada gini, dia. semakin kita lemah kan semakin dia kuat. Iya. Kalau kitanya kuat ya dia lemah. Iya. Alhamdulillah. Metodenya begitu ya. Ya lu pertahanin aja, saran gue ya biar lu ya biar keluarga lu semuanya juga aman-aman aja ya sampai sekarang. Amin. Kayak gitulah, hal-hal kecilnya paling ya kayak gitu-gitu doang sekarang. Hal kecil ya. Hal kecil yang menurut orang hal besar. Iya, soalnya gue ngerasain dari Dia- pas gedenya. Iya, maksudnya gini, kenapa lu bilang itu hal kecil? Karena lu udah terbiasa dengan hal itu dari kecil. Iya, dari gitu. kecil gitu. Iya benar. Makanya kadang-kadang ada orang yang kurang percaya, ya udah terserah lah. Iya, Itu kan balik lagi ke masing-masing. Kalau lu ngerasain percaya juga nanti. Iya. Nah, cukup dah. Intinya hikmahnya ya gitulah, ya, lu rajin ibadah aman udah. Insya Allah Atas izin dengan Allah. niat semuanya dengan ikhtiarnya yang Iya, benar-benar. semua kan emang Allah punya kuasa. Allah punya kuasa. Gue juga mikirnya gini, Gil. Yang kirim kan jin. Ngirim orang dong. Oke. Maksudnya Orang. yang dikirim itu jin. Ah. Ya kan? Jin itu kan ciptaannya Allah kan. Iya. Kita mempercayai punya kekuatan dari Allah. Hmm. Ya kan? Allah ngebantu kita. Masa kalah? Ibaratnya kan gitu. Iya. Cara Nah, gitu. kayak gitu lah. Iya, ilmu sebesar apapun kalau emang apa ya namanya, kita kan Punya keyakinan sama sang Iya. pencipta ini. ada orang ngomong ya, gue punya Allah, lu bukan punya Allah, Allah yang punya lu. Iya. Lu tuh milik Allah. Nah, kayak Iya. gitu yang bener ya. Iya. Iya. Tata bahasanya. Tata bahasanya mungkin Iya. yang benernya gini, hambanya bersama Allah bersama, maksudnya Iya, bukan gitu. yang kita memilikinya gitu, bersama lah. Ya, itu Ya pelajaran yang kita dapat, terima kasih itu mantap. itu. Kalau emang masih mau nyari yang horor-horornya nanti dicatat lagi, pertanyaannya banyak dah pokoknya. Iya. Ini maksudnya singkatnya begitulah. Ya kita mulai episode pertama ini dengan ceritanya Agil yang banyak penasaran. Iya. Masih banyak yang Kalau masih mau nanya-nanya tanya Iya. aja lah, ntar gue Karena jawabin. cerita pesantrennya Agil juga Serem. Ini kata gue hidup horor mulu. Makanya kadang-kadang karena kalau komentar kemarin gue simpulin emang kayaknya dominan cerita lu, Wak. Cerita lu, Gil. Ya jadi intinya kita tuh sebagai manusia
jangan nantang juga. Iya, tapi nggak boleh takut. Tapi nggak boleh takut. Sama hal-hal itu. Ya, nggak intinya boleh takut tapi jangan menantang. Jangan menantang. Kita sekedar sharing. Pernah ada cerita, tapi tunggu dulu, itu di episode berikutnya. Iya. Tunggu cerita-cerita horor berikutnya di episode berikutnya. Terima kasih. Udah salah masih masuk Assalamualaikum. lagi.